بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد. Alhamdulillah, teman sekalian, di malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan belajar kita. Yaitu mempelajari kitab terus Lugha al-Arabiyyah li ghairi nafiqina biha. Narjullaha an yanfa'ana wa an yubarikana fima ta'allam. الأمهات، كنا في لقائنا الماضي ما زلنا في الدرس الثاني الدرس الثاني من المجلد السادس. Kita di pelajaran kedua dari kitab Durusul Lughah jilid ketiga, atau kalau kita hitung semesternya ini adalah semester 6 ya Ibu ya, semester 6. Wafaqanallahu jami'an. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Dan kemarin sempat kita membahas kaidah baru satu kaidah yang kita bahas, yaitu wawul hal. Wawul hal itu yang menunjukkan kondisi atau keadaan saat melakukan suatu fi'lun. Jadi wawul hal itu tidak diartikan dan, tapi diartikan saat atau ketika. Dan jumlah setelahnya adalah, atau setelah wawul hal itu pasti jumlah. Dan jumlahnya bisa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah itu sebagai hal, sebagai kondisi yang menggambarkan kondisi saat melakukan fi'lun pada jumlah sebelum. Wafaqanallahu jami'an. Dan kemarin juga alhamdulillah kita sudah membaca hiwar dan sudah menyelesaikannya, ya kan Ibu ya? Alaysa kadzalik? Bala. Wala khamsu safahat, 5 halaman hiwar, alhamdulillah sudah kita baca dan selesaikan. Dan kita juga sudah membaca at-tadrib, at-tadrib al-awwal, qara'nahu alhamdulillah. Wa aidan kunna qara'na at-tadrib ats-tsani. Alaysa kadzalik? Kita juga sudah membaca latihan 2 kemarin. Alhamdulillah. Untahayna minhu, dan sudah selesai betul-betul. Dan إذن هذه الليلة إن شاء الله سنستمر إلى التدريب الثالث. وقلنا لكنا سابقا أن هذا التدريب يكون واجبا عليكم. أليس كذلك؟ Bala. Ini adalah PR, tugas latihan 3. Kemarin perintahnya apa? Mayyiz. Mayyiz, maksudnya bedakan. Mayyiz, seperti kalau di dalam fikih ada kata mumayyiz. Mumayyiz itu Mayis. kita membedakan, gitu kan? Tayyib, mayyiz. Ini kata perintah dari mayyiz, yumayyizu, mayyiz, bedakan. Bedakan apa? Wawal atfi min wawil hal. Mana yang wawul ataf dan mana yang wawul hal fil jumal al-atiyah, pada susunan kalimat berikut. Bagaimana cara membedakannya? Ba khatwan wahidan tahta wawil ataf. Berikan satu garis pada wawil ataf. Wa khatain tahta wawil hal, dan 2 garis di bawah wawil hal. Dan alhamdulillah, Muhammad sekalian sudah mengumpulkan tugasnya. Alhamdulillah, kecuali yang belum. Tapi tidak masalah, semoga Allah selalu memberikan taufik dan kemudahan untuk kita semuanya. Mungkin belum sempat karena seperti Bu Dita mungkin masih sibuk sekali. Terlalu. Saya juga merasakan. Dan baik, tidak masalah. Kita coba jawab Mas sekalian. Kita jawab bersama di pertemuan kali ini. Nujibu syafawiyan. Kita jawab secara lisan Ibu ya. Nujibu syafawiyan atau syafahiyan. Baik. Al-jumlah al-ula. تفضل Ibu Adita, اقرأي ثم أجيبي. Kharajal mudarrisu minal fasli
wa zahaba ila ila maktabil mudiri. أحسنت. خرج المدرس من الفصل وذهب إلى مكتب المدير. أي الواو في هذه الجملة أي واو هذه؟ Wawul atof. واو العطف. أحسنت، فتح الله عليك. ini adalah واو العطف. لذا إذا ترجمناها فقلنا dan Pak Guru Pak Guru keluar dari kelas dan pergi ke Kantornya si Pak Kapsek. kantor kepala sekolah, ruang kepala sekolah. Iya, ruang. جيد. تعال عليك. ونستمر. رقم 2 تفضلي بأشرحها. اقرأي وأجيب. دخلت على المدير وهو يكتب. جيد، أحسنت. دخلت على المدير وهو يكتب. الواو في هذه الجملة أي واو هذه؟ واو الحال. هذه واو الحال. أحسنت. واو الحال berbeda dengan waw di jumlah yang pertama tadi. Yang ini adalah waw hal. Kalau kita terjemahkan, lau terjemnaha naqul saat atau ketika. Dakhaltu ala mudir, saya masuk atau saya menemui kepala sekolah saat beliau sedang menulis. Huwa yaktub, saat atau ketika. Dan jumlah setelahnya ini adalah hal, menggambarkan kondisi kepala sekolah. Afaqanallah. أحسنت. نستمر. رقم 3 بوديتا. تفضل يا بوديتا، اقرأي وأجيبي. دخل حميد ومعاوية والحسن الفصلي مهلان. الفصل. فصل di situ. ما معنى فصل؟ معنى فصل؟ Oh, Faisal ya? Bukan, kalau Faisal, Faisal. Fasal apa Mahat? Kelas. Oh iya, kelas. Astagfirullah, sampai lupa. Dan saya barusan sudah ingat tadi kemarin saya lah mendengar santri. Santri kan latihan panahan loh, hari Jumat pas libur latihan panahan. Terus ada yang manahnya bagus banget. Terus temannya satunya bilang fasal. Katanya apa? Kelas gitu. Maksudnya berkelas gitu. Oh gitu. Saya geleng-geleng kepala tadi. Kelas. Saya bilang lah kalau fasal, walaupun ra'i kan. Harusnya bilang ra'i itu keren gitu kan. Kenapa bilang fasal? Fasal. Ya Allah, bisa-bisa. Baik. Sekarang suka bikin istilah. Iyalah gitu. Tapi awalnya itu teman-temannya itu juga nggak paham juga itu. Awalnya terus dia bilang kelas gitu kan. Baru ketawa semua. Kreatif. Baik, setelah fasal di sini. Fasal itu di sini kedudukannya sebagai maf'ulun bihi, Burita. Dakhala Hamid. Na'am, sahih. Dakhala Hamidun wa Muawiyah wal Muawiyatu wal Hasanul fasla jayyid. wal mudarisu yasha apa nih ya? Yasro apa ya? Yasrohul darsa. Yashrahud darsa. Ahsan. Wal mudarrisu yashrahud darsa. Tidak ada faktor yang menasabkannya atau menjazmkannya, maka tetap marfu. Wal mudarrisu yashrahu. Gitu ya. Yashrahud darsa. Jayyid. في هذه الجملة واوات كثيرة. Di dalam jumlah ini ada banyak waw, Budita. Kam wawan hunak? Salat wawat. Ada 3 waw di sana. Awalan dakhala Hamid wa Muawiyatu wa Al-Hasan. Di situ ada 2 waw. Waw yang pertama ini. 2 waw yang pertama ini waw apa? Waw al-'athaf. Ahsan. Naam. Hatani al-wawani wawa al-'athfi. 2 waw yang pertama ini adalah waw al-'athaf.
ثم Mm-mm. والمدرس Wadrasi. يشرح الدرس. أي واو هذه؟ Ini yang wawu hal. نعم هذه واو الحال. Jadi واو yang ketiga, al-waw al-thalithah hadhihi waw al-hal. Gitu ya, bukan? Sedangkan dua yang pertama itu waw al-atf. Paham hal kunna jami. Baik. نستمر Bu Siti Khadijah. Oh iya, harusnya Bu Yanti itu abjad depannya I ya sebenarnya. Ye. Tapi kan itu nama panggilan. Kalau lengkapnya aslinya I ya. Ya, Ustaz. Betul, Ustaz. Yanti duluan ya. Bagaimana Bu Bu Siti Yanti. Khadijah? Bebas. Ya nggak apa-apa Ustaz. Bu Yanti nggak apa-apa. Bu Yanti. Bu Yanti dulu. Tahu atau Bu Yanti? Nomor Tahu. 4, Arba'ah. Ustaz. Enam. Ya. A'rifu al-lughataini al-inziyata wal faransiyata. جيد. أعرف اللغتين الإنجليزية والفرنسية. هنا واو واحدة فقط في هذه الجملة، واو واحدة. أي واو هذه؟ واو العطف. أحسنت. واو العطف itu artinya dan. Baik, di sini kalian kalau mau perhatikan a'riful lughatain. Ini fi'lun fa'il lughatain sebagai maf'ulun bihi. Ya kan Ibu ya? Iya. Ya. Kemudian al-ingliziyah wal Badal. faransiyah itu sebagai badal. Betul sekali. Fatahallah alaik, Masya Allah Bu ya. Al-ingliziyah dan al-faransiyah itu sebagai badal. Yang menjelaskan maksud dari al-lughatain. Al-lughatain itu apa saja? Al-ingliziyah wal faransiyah. Begitu ya Bu ya? Yes. Secara umum. Sebenarnya kita belum betul-betul mempelajari badal. Tapi mungkin saya pernah menyebutkan secara sekilas. Badal itu penjelas dari kata yang dimaksud sebelumnya. Apa yang dimaksud kata yang dimaksud sebelumnya. Tapi masih kalian kalau misalkan ingin menyimak atau setidaknya mengetahui apa yang dimaksud dengan badal secara rinci, sebenarnya nanti insya Allah akan kita pelajari di akhir semester 7. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan dan keistiqomahan. Atau kalau misalkan ibu-ibu penasaran sekarang, mungkin beberapa waktu yang lalu saya mengupload video di YouTube pembahasan badal itu murajaah sebenarnya, murajaah semester 7. Nah, itu saya ketika itu saya bahas badal saja. Jadi satu video itu cuma membahas badal saja, tidak membahas yang lain. Atau beberapa hari yang lalu kalau nggak salah. Ya, sallallahu. Gitu ya, Bu ya. Tapi kalau misalkan sabar, ya nanti insya Allah di akhir semester 7. Ini kan sekarang semester 6 kan ya Bu ya. Berarti semester depan insya Allah ya Bu ya. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Tapi kalau Bu Yanti mungkin sebelumnya pernah mempelajari di kelas yang lain, program yang lain, Bu Yanti. Dulu di itu ya Ustaz, di Yayasan Bisa. Nah, Allah. Ya Allah. Alhamdulillah. Nastamir, umahat. Raqam 5. Oh ya, terkait dengan belajar, umahat sekalian. Saya tidak masalah kalau ibu-ibu sekalian belajar itu tidak hanya di sini, tidak hanya di kelas ini bersama dengan saya, tidak masalah. Dan justru malah baik seperti itu ibu sekalian. Jadi bisa membandingkan, misalkan mungkin satu guru, satu pengajar itu ada kelebihan tapi ada kekurangannya juga. Mungkin kekurangan itu bisa ditutupi oleh guru yang lain, kan seperti itu kan. Dan juga misalkan kitab yang dipelajari berbeda, maka biasanya setiap kitab itu mempunyai eh, prioritas, Misalkan bahasa Arab itu atau semua bahasa itu mempunyai 4 unsur. Kalau bahasa Arab itu ada apa istilahnya, maharatul qiraah, kalau dalam bahasa Inggris reading. Terus ada yang kedua ada maharatul kitabah atau writing. Ada maharatul al-istima', listening. Ada maharatul kalam atau speaking. Itu biasanya setiap kitab itu ada yang diprioritaskan dari 4 maharat itu. Jadi porsinya yang lebih ditekankan yang mana? Seperti di kitab Durusul Lughah ini, kalau kita perhatikan sebenarnya di mukaddimah kitabnya Al-Mu'allif itu beliau
mengatakan maunya beliau atau harapan beliau itu ingin mencakup semua maharat itu tadi, baik qiraah, kitabah, kemudian alistima dan juga maharatul kalam, dan ditambah juga dengan kaidah-kaidah nahwu dan shorof. Tapi pada prosesnya eh, nahwu dan shorof itu lebih terasa aromanya di kitab Durusul Lughah, ya kan Ibu ya? Aroma Ah, aroma nahwu shorof itu lebih terasa di kitab Durusul Lughah. Nah, di sana memang ada latihan menulis, ada latihan membaca, ada hiwar, contoh hiwar juga, tapi hiwar itu juga di sana adalah contoh-contoh kaidah nahwu dan shorof biasanya. Ada maharatul istima' juga. Kalau misalkan dibandingkan dengan misalnya Al-Arabiyyah Baina Yadayk, maka kitab Al-Arabiyyah Baina Yadayk yang jilid-jilid awal itu lebih menekankan hiwar, muhadatsah, percakapan. Dan misalkan juga buku Al-Mumtaz punya Bisa, itu Bisa kan ada kitab sendiri Al-Mumtaz. Kalau saya perhatikan, saya juga ngajar itu juga untuk santri. Kalau saya perhatikan kitab Al-Mumtaz itu seperti Al-Arabiyyah Baina Yadayk yang disederhanakan. Jadi mirip Iya, sekali seperti Al-Arabiyyah Baina kayak Yadayk. ABY ya Ustadz ya. Nah, mirip cuman disederhanakan. Jadi ya, lebih mudah. Jadi eh, prioritasnya mirip seperti Al-Arabiyyah Baina Yadayk. Namun ada juga yang betul-betul kitab bahasa Arab yang betul-betul kitab nahwu saja. Hanya fokus nahwu saja. Ada oh, juga kitab bahasa Arab yang hanya fokus membaca, latihan membaca, kaidah-kaidah membaca. Jadi setiap kitab juga memiliki prioritas masing-masing dan setiap guru juga memiliki uh, turqut tadris, cara pembelajaran masing-masing. Jadi tidak masalah kalau misalkan kadang umat sekalian belajar di sini juga belajar tempat yang lain dengan ustadz yang lain tidak masalah ya. Semoga Allah memberikan taufik dan kepada kita semua. Begitu ya Bu ya. Ya Ustadz. Terus iya banyak Ustaz. lupanya Ustadz. Bagaimana? Terus banyak lupanya deh. Biasa itu. Kalau Iya, saya Ustaz. Nggak ada. Maksud saya terkadang itu kan orang itu kalau misalkan muridnya belajar sama ustadz lain kan gimana gitu. Enggak, kalau saya tidak. Justru itu bagus. Justru itu bagus. Itu lebih cepat untuk meningkatkan kemampuan bahasa kita. Gitu kan? Seperti ibu-ibu yang belajar sekarang yang semester 8 itu setelah belajar sama saya itu ada jam lagi belajar percakapan gitu. Belajar percakapan Masya Allah. di kelas Masya lain. Allah, Sama ya Allah. katanya sama Syekh dari orang Timur Tengah juga katanya. Ya, Oh, alhamdulillah Syekh. gitu. Iya, iya Ustadz. Tapi kalau Saya sih saya mumet Ustaz. Katanya katanya dipaksa ya harus bener-bener mau ngomong gitu. Kalau Oh, kebanyakan iya benar-benar Ustadz. Pernah ikut tuh dulu Ustadz, dulu banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau misalkan bisa seperti itu. Alhamdulillah. Tapi disesuaikan dengan kesibukannya ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu kan jadwal belajarnya juga udah padat sekali ya ibu ya. Oh, kenal langsung. Padat. padat bergizi Ustaz. disesuaikan dengan kapasitas memorinya juga Ustaz. Berapa Nah, giga. benar Kalau saya sih tuh. kayaknya nggak besar Memori deh. Enggak. Tawadu. Ibu-ibu sebenarnya itu tawadu. Semuanya tawadu. Tawadu tingkat. memorinya udah Oh. ini ya Bu Ya Edita. udah kognitif sudah berkurang, udah Iya, umurnya udah gocap. Sebenarnya itu dengan bertambahnya usia kan semakin matang kan, Om? Apa Cara, kognitif? cara berpikirnya atau cara memahaminya kan semakin matang harusnya. Ya matang Ustadz dan cepat lupa bener ya Ustadz. Iya, tapi kognitifnya tapi kan memang fitrahnya kan seperti itu, Ustaz. Iya. Udah kalau kita lawan sama anak-anak yang Wah, muda-muda tahu tua, banget kita ya. mah Ustaz. Tapi apakah itu betul-betul berlaku secara pasti? Tapi sepertinya tidak loh. Sebenarnya tidak. Tetap semuanya itu tergantung taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, iya benar sih Ustaz. Ya sih Ustaz. Ya, Jadi saya kita harus tetap memohon taufik dari Allah. iya sih benar. Amin.
Karena ya bagaimanapun juga kenyataannya banyak juga para ulama yang memulai belajar di usia yang tidak muda Iya, lagi. Bahkan ada sampai dibukukan menjadi satu jilid kitab dengan judul Al-Ulama'u Alladzina Ta'akharu fi Talabil Ilm. Jadi Oh, ulama yang terlambat yang menuntut Iya. ilmu. Jadi sudah tidak muda lagi baru mulai belajar. So, Ini mungkin pernah basicnya saya udah kuat. enggak juga Om, seperti mungkin Enggak yang ya? pernah saya ceritakan, salah satu yang pernah saya ceritakan itu Al-Qafal itu sampai di usia 40 tahun itu cuma sibuk dengan kunci saja. Dia tukang kunci, Hmm. hanya membuat kunci, mereparasi kunci. Nah, kesibukannya Oh. seperti itu dan bahkan nggak bisa maksudnya kaidah bahasa Arab itu tidak menguasai. Mm-mm. Bahkan ketika membaca kitab pertama kali suruh baca kitab itu juga salah juga harokat. Tapi pada akhirnya pada prosesnya beliau meninggal di usia 80 tahun dan saat itu saat beliau meninggal beliau menjadi orang yang paling alim, paling Ah, berilmu, paling memahami mazhab Syafi'i di zamannya pada masanya. Maka maka jangan berkecil banyak berdoa hati. berarti Bu Anita. iya, Banyak saya kadang berdoa. iya udah jadi saya Berdoa. kayak kayak gini ya mundur wir gitu loh. Udah saya Banyak pokoknya saya banyak cuma berdoa. pingin apa ya kan katanya nanti ya jadi kan intinya melatih otak itu harus kita latih terus kan salah satunya Betul, dengan betul sekali. kayak Nah, gini. termasuk diantaranya dengan membaca. Termasuk sebenarnya Baca. daya Ya, ingat itu orang yang banyak membaca, maksudnya sering membaca dan orang yang tidak Lupa sering ya? membaca itu akan berbeda. Oh, iya. Daya ingat itu akan berbeda. Iya, iya betul Ustaz. iya Ustaz saya gak mau pikun juga Ustaz. Wafakanallah jami'an. Dan kalau para ulama itu menasihati para penuntut ilmu untuk selalu memperbanyak istighfar dan sholawat. Istighfar dan sholawat. Iya, betul. Dua itu istighfar dan sholawat kepada Nabi. Iya Ustaz. Tapi bukan maksudnya ikut sholawatan dengan habaib, bukan. Tapi membaca surat Allahumma sholli ala Nanti Nabiyyina kita Muhammad suruh tes Allahumma sholli ala DNA dulu. Sayyidina. Baik, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Amin Ustaz. Di antara nikmat yang saya khawatir akan dicabut oleh Allah itu, dan saya berharap semoga tidak dicabut dari Allah selama saya masih hidup, yaitu adalah kemampuan untuk kuat beribadah dan kuat belajar. Iya Ustaz. Itu Iya. nikmat. Semoga Allah selalu menjaganya untuk kita semuanya nikmat. Amin. Amin. Tapi belum bisa baca minimal 4 jam sehari tuh kayak Ustadz Yazid bilang katanya sehari 4 jam baca kitab. Ya Allah. Oh no. Bisa kok Bu, insya Bisa. Allah. Waktu kuliah bisa, sekarang nggak bisa. Bukan maksud saya bacanya 15 menit, sisanya ketiduran. Wafakanallah jami'an. 15 menit sisanya ketiduran. نستمر معها رقم 6 هنا عفوا ترتيب لما أبو سيدي خديجة تفضلي أبو سيدي خديجة رقم 6 رقم كم؟ رقم 5 عفوا رقم 5 Amsah. Bisa. Raqam Hamsah. Ja'ati gitu. جاءني نعم Ja'ani ya. نعم Ja'ani al-waladu ya. نعم صحيح Wa huwa yabaki جيد wa raja'a. نعم صحيح jangan Wa takut dong kalau misalkan saya tidak menegur lanjutin aja wa raja'a wa huwa yadhaka ya. tidak ada faktor yang mempengaruhi i'rabnya di sini tidak ada yang menasabkan tidak ada yang menjazmkan maka normal wahwa yadhaku yadhaku dhahika mungkin tadi Bu Siti Khadijah mengira ini domir Om ya kafnya Om ya Iya. bukan ya ini Bukan fi'il ya. dong dhahika yadhaku dhahika yadhaku Iya. artinya apa laut artinya Guyu. tertawa Tawa. Ya ada Guyu. ya ada haku. Nah,
صحيح. طيب، في هذه الجملة أو في هاتين الجملتين ثلاث واوات. Ada 3 waw kan ya? Iya. Iya. Ada 3 waw. نقرأ واحدا فواحدا. وهو يضحك. أي واو هذه؟ واو yang pertama ini. الواو الأولى. أي واو هذه؟ وهو يضحك. Wahwa, yang pertama waul atap ya. Coba Waul hal ya. diterjemah. Waul Wawul hal. hal. Sahih, ini wawul hal. Makanya kalau kita artikan ja'anil waladu wa huwa yabki. Seorang anak mendatangiku dalam kondisi dia menangis. Gitu kan? Ya? Waul Sambil hal. menangis, sambil menangis. Atau saat sambil menangis. Dia mendatangiku sambil menangis. Wa raja'a. Di sini wawunya apa? Wawu apa? Ayu waw hadhihi. Wau atap. Baru ini adalah wawul ataf. Dan gitu kan? Ya? Waul atap. Kemudian wawu berikutnya. Wawu berikutnya wa huwa yadhak. Waul hal. Wawul hal. Gitu ya. Insya Allah nggak bingung ya. Ya. Nah, kalau diartikan dan dia kembali Ya. dengan tertawa, sambil tertawa. Jadi, seorang anak galau. mendatangiku, tapi jangan Si dikasih permen. Oh iya. Kasih Permen gulanya tinggi. Ya Allah. Permen pedas, Ustaz. Kasih minum kemasan. Sama aja. Sama. Nggak sehat juga. Nasallahu al-afwa wal afiyah. Enggak apa-apa, Ustaz. Ya, diajak ngobrol lah. Astagfirullahaladzim. Baik, جيد إن شاء الله tidak ada kendala Ibu ya. نستمر رقم 6. تفضلي وأنيتا اقرأي وأجيب. Dakhala Ismailul masjida wal imamu yaqra'ul fatihata. أحسنت. دخل إسماعيل المسجد والإمام يقرأ الفاتحة. في هذه الجملة واو واحدة فقط. أي واو هذه؟ Wawul hal. واو الحال. هذه واو الحال. أحسن. إذا ترجمناها فنقول دخل إسماعيل المسجد. إسماعيل masuk masjid. Masuk masjid saat imam sedang membaca surat saat membaca Al-Fatihah. Berarti alhamdulillah belum masuk Masjid. rokaatnya, masih dapat rokaat. Tapi ini Fatihah yang pertama atau kedua? Oh iya. وفقنا الله جميعا. سيسر الله. هل من سؤال أمهات؟ لا قبل يوجد. أن نستمر؟ لا يوجد. إن كان ليس لديكم سؤال فنستمر إلى الصفحة بعدها ونقرأ التدريب بعدها. التدريب الرابع: عين نوع كل واو مما ورد في الجملة الآتية. Tentukan jenis waw, jenis setiap waw yang ada pada jumlah berikut. Huna jumlah. رددنا بعدي وكررنا بعدي يا أمهات. والله ما غبت يوما وأنا صحيح. Wallahi Ana sahih. يوما وأنا صاحي. لا هذه السنة ولا السنة الماضية. La La hadhihi sanata wala sanatal madiyata. فقنا الله جميعا. مرة أخرى: والله ما غبت يوما وأنا صحيح. لا هذه السنة ولا السنة الماضية. Wallahi ma yawma itu yauma wa ana sahihul la la hadhihi sanata wala sanatal madiyata. فهم الله عليكم جميعا. لو ترجمنا هذه الجملة ماذا نقول؟ Kalau diterjemahkan. Demi Demi Allah. Allah. saya saya Tidak pernah absen Naam. satu hari pun. dalam keadaan ini sehat tahun kemarin.
ketika saya sehat gitu kan. Wa ana sahih. Ya. La hadhihi sanah, itu tidak terjadi tahun ini wala as-sanah al-madiyah. Tidak juga terjadi tahun lalu. Wafaqana hadha. Iya. طيب هنا كم واو في هذه الجملة؟ كم واوا في هذه الجملة؟ Satu, Wallahi dua, tiga. ثلاث Tiga. واوات. ada tiga Ya. واو. الواو Sa- الأولى أي واو هذه؟ والله أي واو هذه؟ Pan, Wow, wawu kosam ya. واو القسم. أحسنتم جميعا. هذه واو القسم. والله. Dan wawul qasam, sekalian wawul qasam itu termasuk harful jar. Ya. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Wawul qasam itu termasuk harful jar. Makanya setelah wawul qasam itu selalu majrur. Wallahi, wal asri, wal fajri. Ya kan ya bukan? Iya. Allah Ya. jalla. طيب ما غبت يوما وأنا صحيح. وأنا صحيح. أي واو هذه؟ wawul hal. Wawul hal. أحسنتن. هذه واو الحال. Makanya kita terjemahkan tadi dalam kondisi sehat. Saat saya sehat. Gitu. وفقنا الله جميعا. لا هذه السنة ولا السنة الماضية. واو. أي واو هذه؟ Wawul ataf. واو العطف. أحسنتن جميعا. Berarti di sini ada 3 waw dan semuanya berbeda jenisnya. Iya. Wawul qasam, wawul hal, dan wawul ataf. Insyaallah tidak bingung Ibu ya? Insya Allah. Ada Ustaz. soal? وفقنا الله. Jadi, La yujad. نستمر. هذا التدريب بعده. التدريب الخامس. أكمل. لنكافي. أكمل كل جملة مما يأتي بجملة حالية مناسبة. جملة حالية مناسبة. Lengkapilah setiap jumlah, setiap susunan kalimat berikut dengan jumlah haliyah yang sesuai. Jumlah haliyah di sini maksudnya adalah rangkaian wawul hal dan jumlah. Yang diminta di sini adalah jumlah ismiyah, Ibu-ibu sekalian. Yang diminta di sini adalah jumlah ismiyah. Meskipun pada kenyataannya sebenarnya jumlah haliyah itu boleh jumlah fi'liyah juga, tapi sesuai dengan perintah di sini jumlah haliyahnya adalah jumlah ismiyah. Begitu Ibu ya? Wadih Mahad? Tadi. Nah, sebenarnya yang hal itu adalah jumlahnya. Waw itu suatu keharusan untuk jumlah. Waw itu adalah penghubung antara hal dan sahibul hal. Faqadallah jam. Baik, nabda raqam 1 min, atau perlu contoh tidak Ibu sekalian? Nggak usah. Tidak usah. Sombong banget dah. Sombong. Padahal gilirannya Bu Anita yang paling terakhir nanti. Yang mau jawab, Sorry, Bu Anita nggak Mas. usah. Ya. Gimana kalau Bu Asra namanya juga tidak butuh contoh ya? Coba Itu Ustaz. Ada di نجرب. soal يلا sebelumnya. نجرب رقم 1. تفضلي أبو أشرح. اقرأي وأجيب. Dakhalatul masjid wal imamu yaqra'u salam. ما شاء الله. دخلت المسجد والإمام يقرأ السلام. Berarti nggak dapat jamaah sama sekali. Nah, لا بأس. طيب. Kembali lagi. Sholat aja di masjid. Siapa tahu ada yang nekop nanti sebagai makmum, atau tiba-tiba ada yang di sampingnya jadi makmum. Dapat pahala jamaah. Dakhaltul masjida wan nasu, atau di sini ya saya munculkan di layar di sana ala syasyah, di layar nampak dakhaltul masjida wan nasu yusalluna. Saya masuk masjid saat orang-orang sedang sholat. Kalau contohnya Bu Asfah tadi, dakhaltul masjida wal imamu yaqra'us salam. Kalau sudah membaca salam, berarti betul-betul tidak ada kesempatan lagi untuk dapat jamaah. Tapi kalau misalnya imam saat tasyahud akhir, meskipun imam saat tasyahud akhir, selama imam belum salam, kemudian kita bergabung dengan jamaah, maka kita masih dapat pahala jamaah, insya Allah. Bisa Ibu ya? Ya, Saat imam tasyahud akhir, selama belum salam,
Maka kalau seperti kondisi seperti itu, meskipun sudah itu masbuknya udah semua rakaat, tapi bergabung saja dengan imam. Yang penting kita takbiratul ihram, selama kita takbiratul ihram dan imam belum salam, maka kita dapat, insya Allah dapat pahala sholat jamaah. Dan meskipun nanti tidak sempat betul-betul duduk bersama imam, gitu ya. Dan meskipun tidak sempat duduk bersama dengan imam, maksudnya duduk bersama imam, ya tasyahud akhir bersama imam. Jadi takbiratul ihram, kemudian biasanya setelah takbiratul ihram, kemudian kita takbir lagi untuk duduk bersama imam, mengikuti imam. Ya, tadi, ya ibu sekalian. Iya. Nah, meskipun tidak sempat itu. Jadi maksudnya tidak sempat kita takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram selesai ternyata imam sudah salam, maka tidak masalah. Tetap insya Allah tetap mendapatkan pahala salat jamaah. Begitu ya, Bu. Iya, Ustadz. Baik. Tapi ketika kita masuk, kemudian dalam kondisi apapun, imam itu sudah bergabung saja dengan imam dalam kondisi apapun. Karena dihitungnya pahala jamaah itu semenjak kita bergabung dengan imam. Karena sebagian orang terkadang itu ketika masbuk, kemudian nunggu imam berdiri lagi. Sampai imam berdiri baru takbiratul ihram dan sholat bersama dengan imam. Tidak usah seperti itu. Jadi meskipun imam dalam kondisi sujud, sudah kita takbiratul ihram, kemudian takbir lagi untuk sujud, seperti itu. Dan kita mendapatkan pahala jamaah dimulai kita saat bergabung dengan imam. Seperti itu. Oh, berarti masuk itu ya, Ustaz? Misalnya di rokaat kedua udah ruku Tapi beda. Tapi kalau hitungan rokaatnya, nah, hitungan rokaatnya Enggak tidak ya? dihitung hitungan rokaat, Nggak tapi dapat. pahalanya, yang saya maksud adalah pahalanya. Pahala jamaahnya kita mendapatkan semenjak kita bergabung dengan imam. Meskipun kita tidak mendapati rokaatnya, gitu ya. Ya, Ustadz. Astagfirullah jami'. Jadi jangan ditunggu berdiri dulu, misalkan ditunggu berdiri dulu, imam sedang sujud misalkan. Kita nunggu imam berdiri, ternyata setelah imam sujud, ternyata tasyahud akhir, nggak berdiri. Oke. Astagfirullah jami'. Kalau sholat jenazah gimana, Ustazah? Ustadz. Salat jenazah. Kalau Salat ketinggalan, jenazah. Kalau ketinggalan takbir, ya dilengkapi takbir. iya, iya, iya. Kalau ketinggalan takbir, ya dilengkapi takbir. Maafkan jami'an. Kalau sholat Jumat bagaimana bagi laki-laki? Sholat Jumat batasan maksimal masbuk itu 1 rakaat. Oh, Kalau misalkan ya misalkan 1 rakaat nggak masalah. Kalau masbuk 1 rakaat nggak masalah. Tapi kalau misalnya masuk di rakaat kedua saat imam ruku. sudah i'tidal, maka itu harus sholat duhur. Oh, Gitu ya. iya, iya. Maka harus sholat duhur. Maka penalahan jamaah. Karena sholat Jumat itu harus dengan jamaah. Karena sholat Jumat itu harus dengan jamaah. Kalau dilakukan tanpa jamaah tidak sah sholat. Tapi kalau sholat gerhana bagaimana? Nggak tahu itu. Gimana? Sholat gerhana kan rukuknya 2 kali, Al-Fatihahnya 2 kali. Ya dilengkapi seperti itu. Oh, semua dilengkapin ya, Ustadz ya. Iya. Nah, penalahan jamaah. Tapi sebenarnya itu tata cara maksimal, tata cara yang paling sempurna. Sholat gerhana itu ada 3 tingkatan kan, Om? Ada 3 tingkatan. Tingkatan paling minimal, tingkatan sempurna, tingkatan paling sempurna. Kalau yang biasa dilakukan di masyarakat kita itu adalah tingkatan yang sempurna, tingkatan pertengahan. Bukan yang paling sempurna, bukan yang minimal. Kalau yang minimal, sholat gerhana itu 2 rakaat biasa seperti sholat subuh, seperti sholat sunnah biasa. Itu boleh dan sah. Dan tidak harus di dalam jamaah dikerjakannya, dan juga tidak harus ada khutbah. Khutbah dan jamaah itu sunnah hukumnya untuk sholat gerhana. Kalau yang tingkatan sempurna, ya dilakukan dengan tata cara yang biasa kita kenal, itu 2 kali ruku, 2 kali membaca Al-Fatihah setiap rakaat. Dan dengan bacaan yang sedang. Biasanya bacaannya sedang, Mas, yang
baca di masyarakat kita ketika sholat gerhana. Tapi kalau yang paling sempurna dengan tata cara yang kedua tadi, tapi dengan bacaan yang panjang. Bacaan yang panjang itu seperti apa? Misalnya kalau bacaan yang pertama itu setelah Al-Fatihah membaca Al-Baqarah. Kemudian untuk bacaan yang kedua setelah Al-Fatihah membaca Ali Imran. Kemudian bacaan di rakaat kedua yaitu setelah Al-Fatihah yang pertama membaca apa? Om? Al-Maidah, kemudian An-Nisa. kemudian An-Nisa. Nah, itu baru yang paling sempurna bacaannya. Tapi nampaknya kalau zaman Masya sekarang Allah. nggak ada yang baca seperti itu. Yang paling sempurna. Ditinggal Kebanyakan ditinggal yang tengah. lain. Alhamdulillah jadi. Baik, نستمر مع sekalian. نستمر رقم اثنان. Ditinggal. رقم اثنان تفضلي Bu Dita. Itu terserah kan ya Ustadz isinya ya? Nah, terserah, bebas. Bebas, sopan, rapi. Mas. Kayak menghadap dosen. تفضلي Bu. Wasolat وصلت نعم وصلت wasolatut ta'iratu mahlan pelan-pelan. Wasolat itu taknya adalah tak taknis yang aslinya tandanya sukun kan, Om? wasolatil. Sahih. Kalau bertemu dengan sukun lagi itu ada iltiqa'us sakinain, maka sukun yang pertama tak dari tak taknis itu berubah jadi kasrah. Nah, wasolatit ta'irah. Nah, Wasolatit ta'iratu matoro. Ini apa ya? matara juddah. Matara juddata. Judata. Bentar, Ustadz. Judata wa ana naimun. Masya Allah. Wasolatit ta'iratu matara juddata wa ana naimun. Masya Allah. Paham. Insya Allah tidak bingung berarti, Om, ya? Sudah bisa membuat. Atau di sana seperti ala syashah, kama dhahara ala syashah, wasyamsu taghrubu. Wasalat at-ta'iratu matara juddata wasyamsu taghrubu saat matahari terbenam. Kemudian. جيد. نستمر. الرقم 3 Bu Yanti. تفضل Bu Yanti. Hajjatu wa ana shaghir. Hajat wa ana saghir. Tarik tuh wanita. Oh iya. Idola 2 bulan. 2 bulan. Hajat wa ana saghir. Persis sekali apa yang muncul di layar, Bu Yanti. Persis. Hajat wa ana saghir. Kemarin Ustaz. Nah, tapi sebenarnya ini apa namanya slide ini ditulis jauh sebelum viralnya Haji Tariq. Astagfirullah. Kok bisa jadi kenyataan ini? Hajat wa ana saghir. Ya Allah. Subhanallah aja. Next time. Saya Jangan-jangan menunaikan hadis saat yang saya nulis ini si Geni Faruk lagi nih. Enggak, kalau jawabannya ini kita berempat itu. Kan sebenarnya tim kita pun tidak banyak. Berempat aja. Ya, saya nggak ada kerjaan, saya cuma nungguin aja. Bantu-bantu dikit. Bantu-bantu. Kadang-kadang kalau Doa. misalkan masalah syarahnya, masalah jawabannya, kadang-kadang minta pendapat. Ya, dikit-dikit aja. Kalau yang banyak kerja, teman-teman yang lain. Ya, alhamdulillah, Masya Allah. Semoga Allah selalu memberikan taufik. Baik. Amin. Berikutnya, sekalian Bu Siti Khadijah, waktunya Bu Siti Khadijah. Rakam 4, tafadhali Bu Siti Khadijah. Ra'aitul mudarrisu Ra'aitul mudarris. Mahlan. Ra'aitu fi'lun, a-nya sebagai fa'il, al-mudarris Mudarrisa ya? sebagai ahsan. Mudarrisa ya? Maf'ulun bihi kan, ya? Jayyid. Ra'aitul mudarrisa. Ra'aitul mudarrisa wa dakhala ilal maktabah.
Wahwa. Wahwa. Nah, Wahwa. pakai jumlah ismiyah kan, Weh? Jadi Mm-mm. pakai Oh iya. mubtada khabar. Wahwa. Wahwa dahola gitu. Naam. Wahwa Wahwa dakhala. dahola ilal maktabah. Maktabati. Langsung tanpa ilah nggak masalah. Wahwa Oh, dakhalal maktabata. oh langsung. Ya. Wahwa Wahwa dahola ilal maktabata. Wahwa daholal maktabata. maktabah. Dakhalal maktabata. Tanpa ilah. Jadi nanti insya Allah juga akan kita pelajari. Jadi dakhala itu terkadang harus menggunakan ilah, terkadang tanpa ilah juga tidak masalah. Kapan kita tanpa ilah menggunakan dakhala tanpa ilah? Kalau maf'ulun bihi-nya itu merupakan benda secara fisik, maksudnya ruangan yang memang betul-betul bisa dimasuki, seperti dakhaltul masjida, dakhaltul baita, Hmm. dakhaltul fasla, dakhaltul ghurfata. Itu betul-betul ruangan secara fisik, ya kan ya, Bung? Ya? Eh, Tapi kalau misalkan yang maf'ulun bihi-nya itu bukan ruangan secara fisik, maka menggunakan ila, harus menggunakan ila. Seperti dakhaltul imtihana, saya memasuki ujian, masuk ujian. Bukan ruang ujian, tapi ujian. Dakhaltul imtihana. Dakhaltu ilal imtihani. Itu harus pakai ila. Gitu ya, Bapak ya? Iya. Wafaqanallah. Nah, ini tadi jawabannya Bu Siti Khadijah, ra'aitul mudarrisa wa huwa dakhalal maktabata. Sahih. Atau di sini على شاشة ظهرت رأيت المدرس وهو يكتب على السبورة وهو يكتب على السبورة. Saya melihat Pak Guru saat beliau menulis di papan tulis. Gitu ya, Bapak ya? Akan memahami. نستمع رقم 5. تفضلي وأنت اقرأي وأجيب. Hmm, masak mata ami wa ana sogirun, nggak lucu kan? Saya tuh pinginnya tapi saya nggak tahu bahasa Arabnya Ustadz. Saya pernah Ustadz dulu Gimana? seminggu yang lalu Ustadz saya bilang gini, kalau umur sekian gimana ya? Jadi misalnya umur 2 tahun, oh gara-gara Torik juga tuh, Torik umur 2 tahun bahasa Arabnya gimana? Saya pingin mata ami wahua fi Wa'an. misalnya Wah. arbauna sanata itu apa gimana tuh? وهو في Fi 40 من عمره. arba'ina arba'ina apa Ustadz? Anak. Arba, udah fi arba'ina min umrihi, di sana sudah ada min umrihi. Oh, Min min umrihi itu umri. sebagai tamyiznya. Wa huwa fi arba'ina min umrihi. Maksudnya 40 tahun. Fi arba'ina min umrihi. Umrihi. Naam. Oh, Mata ya jadi ammi wa huwa fi min arba'ina min umrihi gitu. fi arba'ina umrihi. Oh, ya ya Min, ya. ada pakai min. Pakai min. Min umrihi. Oh, min umrihi. Nah, mata ammi wa huwa fi arba'ina min umrihi. Arba'ina. Sebenarnya semua ma'dud yang disebutkan setelah adat itu fungsinya sebagai tamyiz. Ibu sekalian, fungsinya sebagai tamyiz. Tamyiz apa lagi itu? Ada yang belum mempelajari ini. Tapi ya intinya kita tamyiz. Itu i'rabnya sebagai tamyiz. Tamyiz itu ada yang mansub, ada yang majrur. Tamyiz itu ada dua macam. Ada tamyizud dzat, ada tamyizun nisbah. Tapi ala kulli hal itu nanti insya Allah akan kita pelajari di semester 8. Semoga Allah memberikan taufik, kemudahan dan keistiqomahan. Eh, tapi yang saya maksud di sini tadi, meskipun di situ tidak ada ma'dud, tapi sudah diwakili tamyiz gitu. Karena ma'dud itu fungsinya sebagai tamyiz juga. Di situ tadi tidak disebutkan ma'dud, tapi sudah diwakili tamyiznya. Fi arba'ina min umrihi. Min umrihi itu tamyiz. Gitu ya. Ya, Wah, Sallallahu Ustadz, Mata atik nanya syabakah. Ustadz. Tanda-tanda. Tafadhali. Ustadz mau nanya, kalau Tafadhali, misalnya na'am. mata Ami wahwa lagi haji itu gimana? Wahwa ya
Yahju, Yahujju. Hajja yahujju. Yahuju, Mm-mm. Yahuju ya. Naam. Mata Haju, bahwa Yahuju. yahujju. Mudah-mudahan apa namanya? Husnul khatimah sebetulnya. Aja Yahuju, Yahuju. Itunya, oh ya, Bahwa yahujju. Yahuju bisa juga. أو كما ظهر على الشاشة مات عني وأنا في الجامعة. Pamanku meninggal saat aku berada di kampus. Jadi nggak bisa pulang. Kalau kampusnya satu kota ya bisa. Tapi kan kalau Bu Anita kampusnya dulu di Solo. Di Solo. Iya, Rumahnya dekat. Kan jauh. iya Ustaz. Alhamdulillah. هل من سؤال مهات؟ إن كان لا يوجد نستمر رقم 6. تفضلي Bu Ashraf. Kharajatu minal madinati wal qamaru. Purnama itu apa ya, Ustaz? Badru? Wal والبدر qamaru. Bulan. Wal badru aja gitu, Ustaz. والبدر طالع. Wal. Saat والبدر uh, طالع. Saat bulan purnama terbit. Nah, kalau tahala bulan hari. purnama, Ustaz, Badar itu bulan purnama. udah langsung aja itu langsung Nah, bulan purnama. Allah. sahih. Ya, kalau qamar itu bulan secara umum, bentuknya apapun. Tapi kalau bulan Oh, bentuknya sempurna itu badr. Nah, tapi kalau bulan bentuknya tidak sempurna atau bentuknya kecil, itu disebut hilal. Gitu kan, Mas? oh. Wal badru apa tadi, Ustaz? Tali'un. Dari kata tala'a terbit. Oh, Wal badru Oh, tali'un. Mungkin ibu-ibu sekalian mungkin pernah mendengar bait syair itu kan. Tala'al badru. Wah, dulu waktu ibu nikah. alaina. wal Baik. badru. Kenapa bukan Tala'al tatel? badr. Alaih. Bagaimana? Tadi Ustaz bilang wal badru qalin, bukan tatelu. Boleh saja wal badru tali'un atau wal badru tatlu'u boleh. Tali'un itu Oh, ism, langsung itu khabar berupa ism mufrad. Tapi kalau tatlu'u berarti itu khabarnya berupa jumlah fi'liyah kan itu. Oh iya. Wal badru yatlu'u afan. Badr itu mudzakkar. Badr itu mudzakkar. hai. Badar wal badru ya Hmm. tatelu. Yatlu'u. Berarti badar itu sudah mewakili bulan ya, Ustaz ya? Bulan purnama sudah artinya bulan purnama. Badr itu bulan purnama. Matla'ul fajr. Lima apa ini? Badru qalin. Bagaimana? Ya, kharajtu minal madinati wal badru qalin. نعم خرجت من المدينة والبدر طالع أو كما ظهر على الشاشة خرجت من المدينة والمطر ينزل. Saya keluar dari Madinah saat hujan turun. Gitu. Ya. Kayak lagu. والمطر ينزل. Apa nama hasilnya? Matoro Alhamdulillah yanzil. sekarang di mana-mana Hujan sudah musim rintik-rintik. hujan kembali Om. Alhamdulillah. Ya, tapi kalau di Jakarta Iya memang Ustaz. dari Ini kemarin-kemarin tadi udah hujan. Kalau di Ya, hujan malam tempat saya hujan. 2 malam yang lalu itu berturut-turut 2 malam hujan terus. Alhamdulillah dan lebat aja. Gerimis, Apa nama hasilnya? gerimis sebentar. Messenger. Oke. Kalau malam hari ini alhamdulillah juga pas ngajar UHASI kalian tidak hujan. Karena kalau hujan kan kadang koneksinya juga tidak baik. Iya Ustaz. Jazakallahu. Nastami rumahat raqam 7. Bu Dita, tafadhali Bu Dita. Wasoltu ini Riyadh kota kan ya Ustaz? نعم صحيح. وصلت Wasoltu الرياض Riyadu الرياض
maf'ulun bihi. Ariyatu. Saya sholat di Riyadh apa ya? Ketika apa ya? Umur 2 tahun. Oh, wa ana hajatstu. وصلت الرياض أو هكذا وصلت الرياض وأنا محرم. Oh iya ya. Khabir, Saya Ustaz. Ketika berizrom. wa ana muhrim, saat saya sudah berihram gitu ya. Wasaltu Iya. Riyadh, saya sampai di kota Riyadh saat saya sudah berihram gitu ya. Karena menurut beberapa madhab itu juga atau beberapa pendapat ulama itu juga eh, boleh, dan ada juga yang mengatakan lebih afdal berihram itu dari tempat berangkatnya ya. Maksudnya kalau dari Indonesia berangkatnya ya sejak dari Indonesia sudah mengenakan baju ihram. Ada yang membolehkan dan bahkan ada yang menganjurkan seperti itu. Bukan dari miqat. Kalau selama ini kan yang lebih kita kenal dan pahami mulai ihram itu dari miqat ya kan Ibu? Iya. Mm-mm. Nah, apa kenal saja. Baik. Iya. Wasaltu riyadha wa ana muhrim, atau seperti yang nampak di layar, wasaltu riyadha wa abi fiha. Ayahku di sana. Ya, di Ada sana. Saya sampai di Riyadh saat ayahku di sana. Ini maksudnya mungkin ini yang mengatakan Unsur. ini adalah talib. Yang mengatakan ini adalah talib yang kuliah di sana. Bisa jadikan talib yang kuliah di sana. Kemudian ayahnya mungkin ketika itu mau haji atau umroh, kemudian ingin menjumpai ayahnya. Nah, akhirnya aku bandar. Bisa aja kan? Subhanallah jami. Baik. Alhamdulillah wahai sekalian, dan nampaknya wahai sekalian tidak bingung terkait dengan menggunakan dan membentuk wawul hal ini Ibu. Ya kan Ibu ya? Hal min soal la yujad. يعني يوجد. سبحان الله العظيم. كم ساعة؟ انتهى الوقت. Sudah habis ya waktunya. Assalamualaikum. Iya. Ustaz, bentar. Baik. Mungkin Ya. kalau kita cukupkan dulu bagaimana Mas Gan? Insya Allah kita lanjutkan Ya. besok. Semoga Allah memberikan taufik kemudahan. Semoga kita bisa melanjutkan dan cukup banyak kita baca besok Mas sekalian. Ini ada latihan 6 dan beberapa latihan berikutnya nanti insya Allah juga akan kita bahas makna la'alla, kemudian juga ada asya'u. Ya, ada beberapa kaidah di bagian pertama ini yang belum kita bahas. Insya Allah akan kita bahas di beberapa latihan berikut. Hal min soal Mas sekalian, eh, sebelum kita tutup, qabla an naqsim. Di luar bahasan Ustaz, satu aja. Naam, tafadhali. Assalamualaikum. Ketika memandikan jenazah itu kita memandikan atau mengusap anggota wudhunya Ustaz? Ketika memandikan jenazah, bagaimana? Kita mewudukannya atau membasuh anggota wudhunya? Mewudukannya atau membasuh anggota wudhunya? Iya. Bedanya apa? Kalau Me- me- wudhu itu ada kan umur itu saja. Ini saya Kepal- punya ada yang membasuhnya aja, kemudian ada yang mewudukan itu saya juga bingung itu Ustaz. Kalau berwudu itu kan ada yang Kalau kumur-kumur, hanya sekedar, nah kalau umur dan istinsyak itu kan sunnah kalau di dalam mazhab Syafi'i. Masa kita celup-celupin atau kita pakai selang gitu kan ya kan? Ya, Kumur-kumur. Mayatnya suruh kumur-kumur. ya kalau di dalam mazhab Syafi'i, kumur dan istinsyak itu sunnah. Jadi kalau dilewatkan pun juga tetap sah wudhunya, Nah, ya. gitu ya. Jadi Ya, Ustaz. kita wudhukan. Tapi kalau misalkan kita katakan kita hanya basuh anggota wudhunya, lalu faedahnya apa? Kalau membasuh anggota wudhunya saja dan membasuh seluruh anggota badannya, nggak ada bedanya. Maka
seperti halnya kita mandi, Mandi. eh, itu disunahkan sebelum mandi itu untuk berwudu, wudunya wudu sunnah, ya kan, Mas? Wudunya wudu sunnah, Yes. dan baru setelah itu mandi. Mandi itu akan mensucikan, mandi itu mandi janabah atau mandi besar istilahnya atau mandi wajib itu akan mewakili wudu sudah. Jadi kalau se- wudu yang sebelum mandi itu wudu sunnah. Ah, tidak mensucikan hadas besar, termasuk juga hadas kecil sebentar, karena wudu sunnah. Adapun mandinya itu baru mensucikan semua hadas, hadas besar berarti termasuk hadas kecil juga disucikan. Gitu. Astagfirullah. Itu ya. Eh, Baik, kalau wudhu itu harus dengan niat. Kalau wudhu itu harus dengan niat. Iya. Tapi kalau memandikan mayatnya itu tidak harus dengan niat. Memandikan jenazah itu tidak harus. Maksudnya niat di situ tidak wajib. Gitu. Salah satu amalan yang tidak wajib menghadirkan niat memandikan jenazah. berlaku juga untuk anak kecil nggak Ustadz? Yang di bawah di balita lah. Maksudnya jenazahnya masih kecil gitu. Iya, Atau bagaimana? Nah, sebagai membasuh meskipun, wudhu itu. nah, diwudukan. Kalau misalkan anak kecil, maksudnya anak kecil yang sudah memenuhi syarat untuk diperlakukan seperti jenazah pada umumnya, ya kita perlakukan seperti jenazah dewasa, nggak ada bedanya. Kecuali yang dimaksud anak kecil di sini adalah prematurum. Prematur itu, maka di sana ada rinciannya, harus ada rincian. Prematur ini dalam kondisi seperti apa prematurnya? Apakah prematur yang bentuknya mutghah, hanya gumpalan daging, atau sudah zaharat hilqatuhu, sudah terlihat bentuknya, tapi eh, tidak ada kehidupannya, atau sudah sempat hidup, kemudian berikutnya meninggal. Maka itu perlakuannya berbeda-beda. Kalau misalkan sudah sempat hidup dan kemudian meninggal, maka diperlakukan seperti jenazah dewasa pada umum. Itu padahal masih bayi. Kalau anak kecil apalagi gitu kan. Iya, Anak kecil. sama Ustadz. Baik, Kak. Jazakallah Iya. khair. Banyak rinciannya. Ya. Eh, Soal akhir, ada pertanyaan lagi Mas sekalian? Cukup Assalamualaikum. Ustadz. Jazakallah khair. Kalau tidak ada pertanyaan, Lanjut, Jat, kita Ustaz. benar-benar cukupkan Mas sekalian. Insyaallah naltaqi marratan ukhra ghadan biidznillah. Wafaqana Allah wa yassara amrana. Semoga apa yang kita bahas dari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu Amin. memberikan taufik kepada kita agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya dan juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hambanya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hambanya yang soleh dan solehah. Dan semoga telah dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga
Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin wal-mujahidin fi Filastin. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في رفح. اللهم انصرهم وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم. اللهم انصر مجاهديهم وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشفي جريحهم وأطعم جياعهم واسق عطاشهم وارحم أراملهم ويتاماهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم دمر ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن نصرهم ومن عاونهم يا قوي يا متين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. وجزاكم الله خير. Barakallahu fiik. وفيكم.